Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Armanda Putra, NPM 231503040, kelas 3A, program studi pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi. Mengenai sejarah tenis meja, pertama kali ditemukan di Inggris pada abad ke-19. Dulu namanya bukan tenis meja, melainkan adalah gosima, kemudian baseball, dan berubah lagi menjadi pingpong hingga saat ini namanya sudah dikenal dengan table tennis atau tenis meja. Kemudian dalam olahraga pastinya juga sudah memiliki sebuah induk organisasi. Untuk induk organisasi tenis meja itu sendiri juga memiliki sejarah. Pada tahun 1921, sebelum Indonesia merdeka, sebuah induk organisasi pertama yang berdiri adalah bernama Table Tennis Association atau disingkat TTA. Nah, kemudian selang beberapa tahun, selang 5 tahun, berubah menjadi ITTF untuk nama induk organisasinya, yaitu adalah kepanjangan dari International Table Tennis Federation. Nah, kemudian setelah itu baru olahraga ini berkembang pesat dan masuk ke daerah atau wilayah Indonesia pada tahun 1939. Jadi kan pada waktu itu di Indonesia belum merdeka, masih masa peperangan atau penjajahan. Nah, di waktu itu permainan ini hanya dimainkan oleh seseorang dari kolonial atau dari penjajah yang hanya dimainkan oleh kalangan atas saja. Kemudian dikenallah oleh masyarakat lokal dan dimainkan oleh masyarakat Indonesia itu sendiri pada tahun 1940-an. Tahun 1939, selang olahraga ini atau permainan ini masuk ke wilayah Indonesia, dibentuklah sebuah induk organisasi yang bernama sendiri, yaitu bernama PPPSI atau Persatuan Pingpong Seluruh Indonesia. Nah, kemudian selang beberapa tahun, pada tahun 1958, PPPSI atau Persatuan Pingpong Seluruh Indonesia ini diubah namanya menjadi nama Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia. Nah, kemudian berubah namanya pada tahun 1958, nama PPPSI menjadi PTMSI atau singkatan dari Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia hingga saat ini. Untuk sarana dan prasarananya, olahraga tenis meja memiliki beberapa alat yang harus diperlukan, yaitu ada meja atau papan itu berbentuk persegi panjang. Nah, untuk papannya itu sendiri dengan panjang berkisar 274 cm dan lebar adalah 152,5 cm. Panjang netnya itu adalah 183 cm. Kemudian untuk mejanya atau papannya itu sendiri untuk olahraga tenis meja itu biasanya berwarna hijau atau biru dom. Nah, itu tujuannya adalah supaya tidak silau ketika terkena lampu dari atas atau sinar lampu dari atas. Nah, kemudian ini adalah bat untuk yang saya bawa, bat atau pemukul bola. Bat ini terbuat dari kayu yang dilapisi dengan karet yang berwarna merah.
dan karet berwarna hitam. Jadi ini berfungsi untuk meredam atau sebagai gaya bantul ketika bola sudah terkena bed ini. Nah, yang terakhir adalah bola. Untuk tenis meja, diameter bola yang dipakai adalah kurang lebih 40 mm dengan bobot kisaran 1,7 gram. Kemudian untuk teknik pegangan itu sendiri dalam olahraga tenis meja pastinya memiliki cara pegang bed ini, yaitu ada dua cara. Yang pertama adalah teknik memegang bed dengan cara shake hand atau shake hand grip. Nah, caranya adalah seperti berjabat tangan. Pegangannya itu seperti ini. Untuk ibu jari berada di bed bagian luar atau bed untuk pukulan forehand, dan jari telunjuk di bagian belakang untuk pukulan backhand. Dan yang kedua adalah pegangan dengan cara paintball grip. Nah, pegangannya itu seperti ini. Untuk bagian pukulan forehand di bagian depan itu ibu jari dan jari telunjuknya itu seperti menjepit. Nah, kemudian untuk belakangnya seperti ini. Di antara jari kelingking, jari tengah dan jari manisnya itu seperti angka 3 seperti ini. Itu bagaimana cara memukul bola untuk teknik melakukan permainan tenis meja. Yang pertama adalah pukulan forehand, kemudian yang kedua adalah pukulan backhand. Nah, untuk yang pertama pukulan forehand itu bisa menggunakan salah satu cara pegangan grip seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, bisa menggunakan pegangan backhand seperti ini, dan juga bisa menggunakan pegangan penhold grip seperti ini. Nah, untuk cara yang paling mudah itu biasanya adalah pegangan shake hand grip yang seperti jabat tangan seperti ini. Nah, posisikan kaki salah satu di depan, bisa kaki kanan ataupun bisa kaki kiri, supaya menjaga keseimbangan. Jadi ketika salah satu kaki berada di depan, bisa jadi badan itu bisa seimbang. Kemudian untuk posisi badan atau posisi tubuh itu bentuk atau agak di depan. Nanti ketika ada bola datang, bisa langsung memukul bola. Contoh cara melakukan gerakannya bisa saya lakukan dalam video. Kemudian yang kedua adalah pukulan backhand. Nah, untuk pukulan backhand memposisikan punggung tangan di depan, diayunkan ke depan seperti ini. Nah, untuk pukulan backhand itu sendiri biasanya yang paling mudah adalah dengan cara memegang bed shake hand grip seperti ini. Jadi kalau untuk backhand itu paling mudah menggunakan
periode itu pasti akan susah, soalnya ada 3 jari di belakang. Jadi ketika ada bola datang pasti sangat rawan terkena jari kita. Bolanya tidak terkontrol dengan baik.